Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdi Ibnu Arfi dengan NIM 211952036, lalu Imam Mahdi dengan NIM 21109520004, lalu Jordi Pratama Yuda dengan NIM 21109524041, lalu Presdan Dito dengan NIM 210953006, dan saya sendiri yaitu Putra Wijaya dengan NIM 21095520053. Dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Ulia PhD. Pada kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang dengan judul Persamaan Diferensial dan Bilangan Kompleks. Yang pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya yaitu Imam Hadi. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama itu latar belakang dari makalah ini yaitu persamaan diferensial adalah persamaan yang di dalamnya berisi turunan satu atau lebih variabel. Bentuk sederhana persamaan diferensial ini adalah dy per dx sama dengan fx. Yang mana ini adalah contoh dari persamaan diferensial orde 1. Fungsi y dapat dicari dengan cara mengintegralkan fx, yaitu y sama dengan integral fx dx. Namun di kebanyakan persamaan diferensial yang dijumpai dalam persoalan, umumnya tidak sesederhana itu bentuknya. Persamaan diferensial sangat banyak pengaplikasiannya pada bidang teknik elektro, karena persamaan ini menyelesaikan persamaan kelistrikan, seperti contohnya rangkaian RLC atau arus bolak-balik. Karena rangkaian RLC atau arus bolak-balik ini mengalami perubahan di setiap waktu, maka diperlukan persamaan diferensial untuk menyelesaikannya. Selain pada rangkaian RLC, ada juga penerapannya seperti pada sistem tenaga listrik dan teknik kontrol. Bilangan kompleks adalah himpunan bilangan terbesar dalam matematika. Secara umum, bilangan kompleks terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Pada bilangan kompleks ada komponen X tambah DY, di mana X adalah bagian dari bilangan real dan komponen Y adalah bilangan imajiner. Apabila komponen X sama dengan 0, maka bilangan kompleks tersebut merupakan bilangan imajiner murni. Dan apabila Y sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan real yang terletak pada sumbu bilangan real. Bilangan imajiner dapat didefinisikan sebagai Y sama dengan akar min 1. Bilangan kompleks dalam dunia teknik, khususnya teknik elektro, sangat banyak pengaplikasiannya. Salah satu contohnya yaitu pada rangkaian RLC dan arus bolak-balik. Selain itu juga digunakan pada sistem tenaga listrik dan teknik kontrol. Lanjut ke rumusan masalah dari makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan persamaan diferensial pada rangkaian RLC dan arus bolak-balik. Yang kedua, bagaimana penerapan persamaan diferensial pada sistem tenaga listrik. Yang ketiga, bagaimana penerapan persamaan diferensial pada teknik kontrol. Dan yang keempat, bagaimana penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC dan arus bolak-balik. Yang kelima, bagaimana penerapan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Dan yang keenam, bagaimana penerapan bilangan kompleks pada teknik elektro. Lanjut ke tujuan dari makalah ini, yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami bagaimana persamaan diferensial pada rangkaian RLC dan arus bolak-balik digunakan. Yang kedua, mengetahui dan memahami penerapan persamaan diferensial pada sistem tenaga listrik. Yang ketiga, mengetahui dan memahami penerapan persamaan diferensial pada teknik kontrol. Yang keempat, mengetahui dan memahami penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC dan arus bolak-balik. Yang kelima, mengetahui dan memahami penerapan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Dan yang terakhir, mengetahui dan memahami penerapan bilangan kompleks pada teknik kontrol. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasannya. Pertama itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri, dan umumnya dalam bentuk orde. Persamaan diferensial adalah persamaan yang menyelesaikan turunan-turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui, yang dinamakan Yx, dan yang diturunkan dari persamaan tersebut adalah persamaan diferensial itu tersebut. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, ilmu teknik, dan berbagai macam disiplin ilmu. Persamaan diferensial merupakan dasar pengimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan namanya, suatu persamaan disebut diferensial apabila mempunyai bentuk diferensial, misalnya dy per dt atau dy per dx. Secara umum, persamaan diferensial dapat dikategorikan berdasarkan variabel bebasnya. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB,
dan persamaan diferensial parsial atau PDP. Yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat atau orde, limitas, dan kondisi batas, dan orde dari satu persamaan. Ini merupakan orde tertinggi dari satu turunan yang ada dalam persamaan tersebut. Contohnya yaitu persamaan diferensial biasa orde 1. Persamaan diferensial orde 1 ini contohnya d per dx tambah y sama dengan kx. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibnu. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya yaitu persamaan diferensial orde biasa yang pertama orde 2 dan orde 3-nya. Setelah itu ada persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan ini digolongkan berdasarkan unsur yang sama, orde yang sama, linearitas, dan kondisi yang baku. Ditentukan dari orde yang tertinggi, yang mana turunannya dari orde tersebut. Sebagai contoh persamaan diferensial berikut merupakan orde 1, 2, dan 3. Dengan rumus orde 1 yaitu dc per dx dikurang dc per dy sama dengan 0. Untuk orde 2, d kuadrat kali c per dx kuadrat ditambah d dikali dc per dy sama dengan 0. Orde 3 yaitu dalam buka kurung d pangkat 3 dikali u dibagi dx pangkat 3 tutup kurung akar 2 pangkat 2 ditambah d kuadrat kali u per dx kali dy ditambah du per dy sama dengan 0. Penerapan persamaan diferensial dalam teknik elektro pada bidang sistem tenaga listrik. Pada bidang ini, metode matematika sangat diperlukan untuk mengekspresikan model sistem. Salah satunya adalah model generator sinkron, yang mana memakai orde 2. Dan satu lagi menggunakan orde 3. Pada model generator sinkron orde 2, memakai hubungan versi non-linear asli, tetapi ditulis dalam state variabel dalam persamaan diferensial orde 1. Hal itu untuk analisis modern dan integral. Sedangkan model generator sinkron orde 3, di mana E aksen A, E, dan FO adalah tegangan integral internal dari armatur. PF adalah tegangan yang diaplikasikan pada lilitan medan. LF adalah arus medan. XMA adalah reaktansi bersama dalam PU. Sumbu D dan RF reaktansi dari arus medan yang seluruhnya. Pada dua contoh generator di atas merupakan salah satu penerapan persamaan diferensial bidang teknik elektro. Dalam pemodelan tersebut, persamaan diferensial yang non-linear dapat digantikan dengan persamaan linear yang dilanjutkan dengan analisis linear. Selanjutnya yaitu teknik kontrol. Pada sistem teknik kontrol selalu terdiri dari komponen yang diatur oleh plan. Dikenal sebagai proses sistem. Komponen ini memiliki dua masukan dan satu keluaran. Masukan untuk menyulut plan disebut besaran penyetel. Besaran lainnya disebut besaran gangguan. Besaran gangguan ialah yang akan mempengaruhi tercapai besaran keluaran. Dari besaran inilah yang dapat dikatakan bahwa sistem kontrol stabil. Berikut contoh gambarnya yang merupakan diagram blok plan. Persamaannya yaitu X integral dari Y, Z. Persamaan di atas dikenal sebagai model matematika plan. Mengusahakan besaran dan keluaran, plan berada pada harga yang diinginkan dengan menyulut plan pada besaran penyetelnya. Struktur dan cara kerjanya yaitu besaran keluaran plan atau besaran pengatur sistem diukur terus-menerus untuk dibandingkan dengan besaran masukan yang merupakan sinyal harapan perilaku sistem. Selisih kedua sinyal tersebut sebagai komponen pembanding menggerakkan komponen non-pengatur hingga keseluruhan sistem memiliki karakteristik yang sesuai. Berikut contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu pada sistem kontrol sebelumnya, yaitu di sana terdapat 3 buah komponen. Yang pertama yaitu komponen pembanding, di mana ketika batang pembanding H dilalui oleh cairan yang akan berubah posisinya ke arah kutub yang berarah positif. Lalu akan mengalami perubahan posisi dari tengah ke atas sehingga cairan yang masuk ke dalam tangki semakin deras. Yang kedua yaitu komponen pengendali, yaitu batang atas yang menerjemahkan H ke dalam HV. Batang-batang tersebut memiliki perbandingan sebagai berikut. Untuk perbandingan I2 dan I1 merupakan faktor penguat yang akan berfungsi mempengaruhi karakteristik sistem secara keseluruhan, yang dikenal sebagai sistem pengatur. Terakhir adalah komponen kutub, berfungsi sebagai komponen penggerak, karena komponen ini menerjemahkan kesalahan yang dihasilkan oleh batang-batang itu menjadi gerak kutub yang lalu mengurangi atau menambah aliran cairan yang masuk ke dalam tangki. Untuk lebih jelasnya, berikut dapat dilihat blok skemanya secara keseluruhan. Lanjut ke slide. Berikutnya yaitu bilangan kompleks. Pada bilangan kompleks yaitu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Di mana bilangan imajiner definisikan sebagai akar kuadrat dari -1. Berikut adalah contoh persamaan kuadratnya. Nilai X yang memiliki persamaan D tersebut disebut akar persamaan. Salah satu solusinya itu menggunakan rumus ABC. Pada bilangan kompleks sendiri, dapat melakukan operasi yang sama halnya seperti bilangan real. Namun ada beberapa sifat yang membuat operasinya berbeda dengan bilangan real. Bilangan kompleks dapat disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama itu bentuk rektangular, polar, dan eksponensial. Selanjutnya itu penerapan bilangan kompleks pada kehidupan sehari-hari, contohnya itu pada rangkaian listrik RLC. Biasanya diterapkan pada perhitungan rangkaian, yaitu pada bagian hambatan, atau disebut juga dengan impedansi. Impedansi dilambangkan dengan huruf Z yang merupakan bagian dari domain frekuensi. Untuk rumus sendiri yaitu ZR sama dengan R, ZL sama dengan JWL, dan ZC sama dengan 1/JWC. Untuk pencarian besarnya impedansi dapat cari dengan menggunakan mutlak Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Jika menggunakan bilangan kompleks, maka rumus tadi akan menjadi seperti Z sama dengan R ditambah JXL ditambah JXC. Lalu untuk mengetahui apakah arus atau tegangan yang bergetar lebih, bisa digunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per Z. Berikut di sini saya memiliki sebuah contoh soal untuk rangkaian RLC yang dimana kita akan mencari impedansinya. Di sini diketahui yaitu resistansinya itu 250 ohm dengan induktor 650 mH dan 1,5 mil ada konduktor yaitu dan pada sumber dayanya itu 120 volt. Pertama-tama di sini kita akan cari reaktansi induktif dan kapasitifnya yang dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. XL sama dengan 2VFL dan untuk X-nya itu 1/2VFC. Lalu dapatkan hasilnya itu 244,92 ohm dan 1769,08 ohm. Dan lalu setelah kita dapatkan, lalu dicarilah masing-masing impedansi menggunakan rumus sebelumnya yaitu ZL dan ZC. Itu setelah didapatkan kedua impedansi tersebut, lalu dicarilah totalnya itu dengan cara menjumlahkan kedua hasilnya. Yang didapatkan hasilnya lalu dirubah ke bentuk polar, yaitu hasil akhirnya itu 1544,72 dengan sudut fasa 358,59 derajat. Dan lalu barulah dapat dicari arus totalnya. Selain pada soal sebelumnya itu terdapat juga soal yang dalam berbentuk rumus hukum Kirchhoff seperti pada gambar berikut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada di sini itu contoh rangkaian arus bolak-balik. Jadi saya menyambung pembahasan rekan saya sebelumnya yang kita ketahui bersama bahwa VL sama dengan VR sama dengan VC sama dengan VS. Pada simpul A kita akan menerapkan hukum 1 Kirchhoff di mana I masuk sama dengan total I keluar. Jadi I masuknya itu sama dengan sigma IR ditambah IL ditambah IC. Kemudian arus dalam bentuk fasor sehingga
didapatkan I sama dengan V per R dikurang V dikali omega L per kuadrat omega dikali kuadrat L ditambah omega CVI. Selanjutnya penyelesaian ini bisa diselesaikan dengan aljabar biasa. Yang selanjutnya ada sistem tenaga listrik. Peningkatan jumlah aplikasi AC yang didistribusikan sistem tenaga dikarenakan kemajuan teknologi semikonduktor dan inverter. Sistem tenaga terdistribusi AC paling sering bergantung pada pengoperasian inverter paralel. Salah satunya pengukuran respon frekuensi dengan domain DQ. Transformasi direct kuadratur atau transformasi DQ merupakan salah satu referensi untuk menyederhanakan analisis dari sirkuit 3 fase. Dalam masalah sirkuit 3 fase yang seimbang, transformasi DQ mengurangkan 3AC menjadi 2DC yang menggunakan pengontrol dengan struktur yang lebih sederhana dan perintah dinamis yang lebih rendah. Selanjutnya, gambar di atas menunjukkan pengaturan pengukuran khas di mana sistem yang diuji harus diidentifikasi dalam domain DQ. Dalam pengaturan sistem terganggu oleh injeksi D dan Q. Yang komponen-komponen tadi masing-masing rusak akibat noise yang diasumsikan menyerupai white noise dan tidak berkolerasi dengan variabel sistem lainnya. Semua sinyal kita asumsikan rata-rata dengan nol. Sinyal diubah menjadi domain frekuensi dengan menerapkan DFT dengan rumus ekstopi JW sama dengan F dikali ekstopi dikali N. Dengan ekstopi JW ini adalah sinyal yang diubah ke domain frekuensi dari sinyal input dan output yang diubah Fourier. Respon frekuensi dapat ditemukan untuk setiap pasangan input atau output dengan menerapkan persamaan yang kedua, yaitu G dikali JW sama dengan Y topi dikali J omega per X topi dikali J omega. Dengan X topi dikali J omega adalah sinyal output yang diubah Fourier dan Y topi adalah sinyal output yang diubah Fourier. Dalam impedansi pengukuran, input adalah sinyal arus dan output adalah sinyal tegangan yang dihasilkan. Di lingkungan yang bising, prosedur rata-rata logaritmik sudah sering diterapkan untuk menghitung respon frekuensi antara variabel yang diinginkan sebagai persamaan berikut. Yang lanjut. Yang mana kita lihat pada persamaan tersebut, P menunjukkan jumlah periode eksitasi yang dimasukkan dalam DQ domain analisis. Metode ini diterapkan pada setiap pasangan input, output, dan menghasilkan matriks respon frekuensi 2x2 yang memiliki respon frekuensi dari setiap input untuk setiap output. Dan yang selanjutnya itu ada di teknik kontrol, ada yang namanya indeks performasi, yaitu suatu persamaan matematik yang dapat menggambarkan kualitas performasi dari sebuah sistem kontrol. Dari gambar ini, misal sistem itu stabil dan mengandung unsur integral di dalamnya, sehingga error dari sistem akan menuju nol. Maka yang dapat kita lakukan adalah melakukan integral nilai error itu dengan batasan waktu dari 0 sampai tangga, seperti persamaan 1. Selanjutnya, itu persamaan integral di kawasan waktu yang akan lebih mudah kalau ditransformasikan ke dalam persamaan di kawasan bidang frekuensi kompleks. Transformasi persamaan dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi kompleks dapat dilakukan dengan teori Parseval, seperti persamaan yang kedua ini. Agar persamaan di atas dapat dihitung, maka dapat menggunakan variabel kompleks kuadrat. Konjugasi dari variabel kompleks itu EJW
adalah E minus JW. Sehingga seperti pada persamaan ketiga. Next. Dari gambar sebelumnya tadi, maka persamaan error sistem pengadilan dapat dituliskan dalam persamaan yang keempat. E sama dengan 1/1 ditambah FK. Karena pada masukan dikenai oleh sinyal masukan unit step, maka E sama dengan 1/1 ditambah FK dikali 1/S. Diganti dengan variabel kompleks sehingga E sama dengan 1/1 tambah FK dikali 1/J omega. Sama dengan 1/1 FK sama dengan 1/1 ditambah ZK per NK dan akan didapatkan NK per NK ditambah ZK. Maka akan didapatkan persamaan terakhir yang persamaan ke-6 di mana J sama dengan 1/2pi integral plus tahingga sampai minus tahingga C dikali J omega, C dikali minus J omega per D dikali J omega dikali J minus dikali D minus J omega dikali D omega. Sekian pembahasannya, akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3 yaitu penutup. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, persamaan diferensial dan bilangan kompleks ini memang sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti yang mana yaitu persamaan diferensial itu memegang peran penting dalam bidang teknik, fisika, ekonomi, dan banyak bidang lainnya. Teori persamaan diferensial cukup berkembang dengan baik, dan metode yang digunakan tergantung pada jenis persamaannya. Persamaan diferensial juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Aplikasi persamaan diferensial dalam bidang elektro dapat ditemukan dalam studi sistem tenaga listrik dan teknik kontrol, yaitu salah satunya yaitu model generator sinkron yang terbagi menjadi dua orde, yaitu orde 2 dan orde 3, yang biasanya digunakan pada sistem tenaga listrik. Lalu bilangan kompleks adalah himpunan terbesar dalam matematika. Bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Banyak sekali kegunaan bilangan kompleks ini dalam bidang teknik, khususnya teknik elektro. Salah satunya yaitu untuk rangkaian RLC seperti mencari impedansi dalam rangkaian listrik dan arus bolak-balik. Penggunaan bilangan kompleks dalam teknik membantu kita memecahkan masalah yang tak dapat dipecahkan oleh aljabar biasa. Lalu selanjutnya yaitu saran. Kami tim penulis berharap bahwa dengan adanya makalah ini, bahwa pembaca dapat lebih memahami tentang persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang teknik elektro. Kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya rekan-rekan. Silakan Dito. Sebelumnya tadi saya kalau tidak salah saya mendengar bahwasanya Jordi menyinggung Fourier ya. Fourier itu sendiri itu apa maksudnya? Terima kasih. Izin menjawab moderator. Silakan. Jadi untuk Fourier itu sendiri, Fourier itu adalah suatu deret yang mengandung suku-suku sinus dan kosinus yang digunakan untuk merepresentasikan fungsi-fungsi periodik secara umum. Menurut Irfan Susanto dalam jurnalnya yang berjudul Deret Fourier, Konsep dan Terapannya. Sekian. Baiklah, apakah Dito paham dengan penjelasan Jordi? Baiklah, terima kasih kepada Jordi. Baiklah, selanjutnya yaitu
saya juga ingin bertanya. Yang pertama tentang seberapa penting adanya persamaan diferensial di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dan juga tadi kalau nggak salah ada dibahas tentang itu tentang apa model generator sinkron. Nah itu tolong jelaskan tentang prinsip kerja generator sinkron ini. Izin menjawab moderator. Ya silakan Mahdi. Dari pertanyaan moderator tadi, yang pertama yaitu seberapa penting adanya persamaan diferensial di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nuraini dalam jurnalnya pada tahun 2017, persamaan diferensial memegang peran penting dalam rekayasa ilmu teknik dan berbagai macam disiplin ilmu. Persamaan diferensial ini merupakan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkhusus pada bidang keteknikan seperti teknik elektro, semua peristiwa yang dialami dalam bentuk teknik elektro, bahkan hal yang paling rumit bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial. Karena semua peristiwanya dapat dirubah menjadi variabel dan akhirnya dapat diselesaikan dengan persamaan diferensial. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari penanya? Baiklah, sepertinya sudah jelas ya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, moderator. Silakan. Ya, pertanyaan tadi menyinggung gitu tentang bagaimana prinsip kerja dari model generator sinkron tersebut. Model generator sinkron pada umumnya itu adalah kumparan yang mendayung terhadap rotor yang dihubungkan dengan sumber eksitasi tertentu yang akan mensuplai arus searah terhadap kumparan medan tersebut. Sekian dari saya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baiklah, sepertinya apakah ada ingin bertanya lagi? Ya, sepertinya saya cukupkan saja ya. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.